We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam teman-teman. Ini sesi kedua dengan Bu Lia Chang. Beliau ini penulis, ya, ada blognya juga, ada bukunya juga. Beliau menulis sesuai riset. Dan yang kali ini sebetulnya ada satu buku judulnya Andrew ya, Bu? Ya. Ya. Tetapi saya nggak ngambil judul Andrew karena ini lebih ke hubungan orang Betawi, Tionghoa, dan company Belanda, which is very interesting untuk diangkat. Nah, Bu Lia, silakan kalau mau share PowerPoint-nya. Silakan ya. Oke. Selamat malam semuanya, teman-teman sekalian. Jadi materi ini adalah bisa dikatakan hasil sampingan riset saya untuk novel yang judulnya Andrew 1980-1741. Terus karena risetnya waktu itu aku makan sampai akhirnya aku keluarin pertama kali di blog itu 8 tahun. Terus ada teman minta bawain dong ininya hasil penelitiannya. Ya udah deh, waktu itu pertama aku bawain di grup Jayatara. Jadi begini kurang lebihnya. Mungkin teman-teman semua udah tahu ya kalau misalnya Batavia itu kan dulunya daerah kekuasaannya Sunda, terus itu direbut oleh Banten, kemudian akhirnya jadi milik VOC. Nah, setelah jadi milik VOC, itu bisa dikatakan daerah Batavia itu minim penduduk. Kemudian si ini kan ngajak Sobengkong, Kapiten Tionghoa pertama di Batavia, itu untuk ngajak orang-orangnya gitu. Jadi pada tahun 1620 itu orang-orang Tionghoa di Batavia itu datang atas undangan dari orang VOC dan melalui Sobengkong. Kemudian di tahun-tahun berikutnya karena penduduk Batavia itu dirasa oleh orang-orang VOC itu tetap kurang, karena orang VOC itu ngelihat orang-orang Tionghoa itu orang-orangnya rajin kerja, jadinya ya bisa menghidupkan kota lebih cepat, dan juga orang VOC kan juga agak takut ya dengan orang-orang lokal, misalnya orang Jawa gitu, karena mereka kan juga melawan orang Jawa dan segala macam gitu. Jadinya mereka narik orang Tionghoa itu sampai ada penculikan dan pemaksaan. Dan penculikan itu nggak cuman ke orang-orang Tionghoa yang di sekitar Nusantara, itu sampai yang di Hokkien sana juga diculik, dipaksa datang, diangkut pakai kapal gitu. Cuman karena kondisi di kapalnya gimana, akhirnya yang selamat itu jadi kayak contohnya
tahun 622 itu yang selamat cuma separuh dari 1.150 orang yang mereka culik. Kemudian yang ketiga itu ada perang. Kita kenalnya mungkin ada yang kenal Kosinga, ada yang bilang Koseng ya gitu kan. Pinjinnya itu Cheng Cheng Kung. Karena perang itu akhirnya kondisi di Chungkwo sana agak kacau sehingga banyak orang yang berdatang ke wilayah Nanyang. Jadi itu termasuk Batavia. Kemudian ini lainnya adalah perang dengan Bantam. Jadi orang-orang Tionghoa yang di Bantam dan sekitarnya itu akhirnya melarikan diri ke dalam Batavia karena Batavia itu kota yang dilindungi oleh tembok. Gitu. Nah, terus kalau misalnya antara Tionghoa sama VOC apakah rukun-rukun terus? Enggak. Yang benaran rukun dan jaya itu cuman waktu VOC dipimpin oleh JP Kun. Setelahnya itu ya kadang-kadang baik, kadang-kadang ya nasib sial di tangan sendiri. Ini contoh kapalnya. Ada lajung, jadi kalau misalnya disebut di literatur, aku juga di novel juga sebut jung, itu bentuknya kayak gini. Jadi kalau sama kapal dari Eropa tuh agak beda. Dan ini adalah jung yang untuk penumpang. Kalau misalnya jung untuk kapal perang, itu paling ada tambahan meriam dan bahan itunya lebih diperkuat gitu. Nah, orang biasanya kalau itu kan butuh ibadah gitu kan, butuh perlindungan dari yang mereka anggap kodrati. Nah, orang-orang Tionghoa yang di Batavia itu beribadatnya kemana gitu? Salah satunya itu ke Cinteyuan, terus Tapokong juga itu lama. Nah, selain itu juga di jembatan-jembatan ataupun di nggak jauh dari rumah itu ada Tutikung. Terus juga ada banyak sih. Bahkan sampai sumur juga itu ada dewanya. Jadi mereka nyembahyangin semua yang mereka anggap berguna untuk mereka. Jadi tempat tidur juga ada dewinya. Terus kompor itu juga ada. Dan pintu juga ada gitu. Nah, terus ada yang menarik selama aku penelitian itu, yaitu Tasemiao. Tasemiao itu nama lainnya itu Toa Sebio. Mungkin pada tahu kan yang di Jalan Kemenangan itu jadi kalau misalnya waktu itu aku nanya ke Biokongnya. Biokong itu yang jaga kelenteng gitu kan. Itu dibilang sama Biokongnya itu kalau Tasemiao ini sudah berdiri sebelum kerusuhan Tionghoa. Jadi sebelum 1740 itu udah ada, tapi hancur total lebur waktu dibakar habis di 1740. Cuman kalau misalnya kita baca dari penelitian Salmon bilang Tasemiao itu didirikan setelah 1740 gitu. Cuman kalau misalnya ngelihat dewa utama di Tasemiao itu Cheng Huangnya itu sebenarnya khusus untuk melindungi kota yang dilingkari oleh sungai. Dan itulah kondisi Batavia di masa lalu, di mana di luar tembok kota itu ada sungai untuk melindungi kota gitu kan. Nah, terus selain itu ada Paonse. Paonse ini udah nggak ada, jadi letaknya di dekat Jembatan Merah. Kemudian juga ada Keramat Kuda dan masih banyak sih keramat-keramat lain. Nah, ini aku tunjukin
eh, Keramat Kuda. Jadi Jembatan Merah itu adalah posisinya, aku bisa mengingkari nggak sih? Yang di sini ada tulisan daerah-daerah yang ada tulisan EGAT Kelindo Prima PT dan PT Sinar Masakti. Nah, jembatan di dekat situ itu adalah yang disebut Jembatan Merah. Jadi Pak Onse itu letaknya di sekitar sana. Terus kuburannya itu di antara PT Sinar Sakti itu sampai ke kemudian diperluas ke selatan sampai daerah Pasar Baru. Karena kemudian pada tahun 1770-an ya, itu didirikan di Laoce itu Ti Changyuan. Ti Changyuan itu kan dewa utamanya adalah Ti Changwang yang untuk urusan kematian. Nah, ini kira-kira gambar kuburan orang Tionghoa di zaman dahulu. Kemudian ini adalah Xinji. Kalau ini Xinjinya kalau nggak salah aku ambil dari kelenteng yang Semarang ini. Sepertinya yang kelenteng Semarang. Jadi kalau misalnya di kuburan itu kita bisa menemukan biasanya kan tahun lahir, tahun mati, terus anak, cucu gitu kan. Kalau misalnya di Xinji, itu di bagian Xinji yang di depan yang kayu yang udah mulai kusam itu di dalam itu bisa dibuka dan di dalamnya itu kita bisa menemukan lebih banyak lagi keterangan tentang orang yang meninggal. Jadi kayak pencapaiannya, terus usahanya apa, itu bisa dicantumkan di dalam situ. Dan aku pernah menemukan itu juga ada kertas di dalam gitu, itu dicantumkan lebih detail lagi siapa dia. Nah, di masa lalu, kalau orang-orang Tionghoa sendiri di Batavia itu ada yang pendatang baru. Maksudnya itu adalah orang yang sama sekali atau belum lancar berbahasa Melayu maupun Portugis. Jadi waktu itu yang lebih umum digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Portugis. Kemudian pendatang lama yang beragama Tionghoa itu maksudnya yang masih kalau aku bilang cung-cung-cep gitu. Masih jadi ke kelenteng gitu. Terus ada juga pendatang lama yang mengadopsi agama Islam. Tapi selama aku meneliti untuk novel itu, aku belum pernah menemukan catatan soal Tionghoa beragama Kristen di Batavia sebelum 1770. Entah apakah enggak ada atau ada tapi tidak tercatat, aku tidak gitu jelas. Kemudian kalau misalnya soal pekerjaan, di Batavia dan pinggiran, orang-orang Tionghoa itu umumnya berdagang, terus ada juga yang bertani ataupun kebun tebu. Karena kalau tebu itu kan lebih umum di Hokkien ya, jadi orang-orang Hokkien gitu. Nah, itu kebun tebu ada yang sebagai penyewa tanah, maksudnya dia yang punya tanahnya, dia yang membiayai gitu kan, atau dia sebagai buruh pekerja yang dibayar oleh bos gitu. Ada juga yang kerjanya pengrajin gitu, seniman, ada yang pegawai gitu, ada juga yang kontraktor, ada juga yang buru-buru kasar. Kira-kira zaman itu seperti ini. Rambutnya bertaucang karena ketika memasuki dinasti Qing, orang-orang Manchu ingin orang-orang Han juga seperti mereka, jadi mereka iniin kalau misalnya nggak potong rambut, nggak cukur rambut yang depan,
ya kepalanya dipenggal. Pilihannya cuma 2 itu. Cuman kalau gambar-gambar ini udah tahun 1900 awal, karena tahun 1700-an sudah pasti belum ada fotografi. Ini yang bagian paling menarik kalau menurut aku. Soalnya orang-orang biasanya langsung mikir kalau rumah-rumah orang Tionghoa itu di Batavia sudah pasti di sekitar pecinan Glodok. Sebenarnya enggak. Jadi sebelum 1740 itu orang-orang Tionghoa itu berdiam di dalam kota. Di bagian baratnya Kali Besar. Jadi Batavia itu terbelah 2 oleh Kali Besar. Yang sebelah barat itu bisa digunakan oleh orang-orang Tionghoa, dan sebelah timurnya itu untuk orang-orang VOC. Tetapi kalau misalnya orang Tionghoa itu benar-benar punya duit dan punya ya bisa colek-colek yang orang VOC, mereka bisa aja bertinggal di sebelah timur. Itu ada, waktu itu aku nemu kalau disebut kalau ada orang Tionghoa yang tinggal di sebelah timur, tapi itu jarang dan biasanya orangnya sangat kaya. Nah, kemudian selain dari itu di mana? Orang-orang yang kurang duitnya kurang, karena kalau di dalam kota pasti harga tanahnya juga tinggi gitu. Mereka tinggalnya di sekitar Molenfield. Molenfield itu di mana? Itu antara sekarang ini Gajah Mada dan Hayamuruk. Itu yang dijadiin tempat tinggal mereka, karena di situ juga ada pabrik gula. Jadi mereka tinggal antara rumah sama pabriknya nggak gitu jauh, jadi pengawasannya lebih mudah. Dan juga bisa untuk tempat tinggal buruh-buruh mereka juga di sekitar sana. Nah, ini peta Batavia. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini sudah pasti laut. Jadi yang di bawah ini adalah yang bagian barat. Di atas itu bagian timurnya kota. Kalau ini petanya itu sekitar tahun 1600-an, jadi yang di sebelah luarnya benar-benar lebih banyak petak-petak sawah. Jadi itu kalinya itu kalau misalnya ini kan ada segitiga-segitiga, terus di sebelah luar itu kali. Nah, itu kali yang mengelilingi kota Batavia untuk ini serangan dari orang luar, khususnya orang-orang Jawa. Nah, sedangkan untuk rumah umumnya kalau misalnya yang itu sih tinggalnya di bentuknya ruko. Ini gambar penampangnya. Sedangkan kalau misalnya yang untuk yang benar-benar mampu, itu bisa menempati yang disebut Sihoyan, dan ada bentuk-bentuk lainnya sih, tapi yang lebih umum sih begini untuk di daerah Nanyang. Nah, terus gimana sih buat jadi kapiten? Begini caranya. Kemampuan finansial harus tinggi, ya dong. Soalnya kalau untuk jadi kapiten itu, dia harus bisa membiayai kalau misalnya bikin jembatan, bikin apa, dia yang membiayai gitu. Nah, terus kemudian dia juga harus bisa melobi company biar jabatannya dikasih ke dia. Terus dia juga harus bisa ngatur komunitasnya. Jadi harus orang yang dianggap gitu. Karena apa?
Karena nanti dia yang narik pajak dari komunitasnya. Kalau misalnya dia nggak dianggap, ya gimana menarik pajak juga gitu. Untuk penduduk sendiri, ini segini. Jadi yang biasanya dicatat itu cuma orang laki-lakinya. Dan catatannya itu agak-agak ajaib. Jadi aku nemuin di tahun sekian itu antara catatan yang satu dengan catatan yang lain gitu, jumlahnya bisa beda gitu. Itu agak-agak aku juga pusing. Nah, ini. Jadi kalau misalnya yang di atas ini adalah yang di dalam kota. Kalau yang di dalam adalah Batavia dan sekitarnya, itu maksudnya Oma London. Itu dimasukkan. Jadi nggak cuma di dalam kota, tembok kota Batavia. Jadi kalau yang disebut Batavia di sebelah sisi kalinya itu dibuat seperti taman. Jadi bisa untuk jalan-jalan juga gitu. Itu pasar Senen tahun segitu itu masih nggak kayak sekarang. Yang jelas belum ada itu yang namanya Atrium Senen. Nah, namanya juga orang gitu kan. Nggak cuman Tionghoa, yang lain-lainnya juga ada kenakalan gitu. Nah, kenakalannya apa sih? Nah, contohnya ini, dari nyuap pejabat, terus penggelapan jumlah dalam pembukuan, makanya aku nemuin banyak catatan yang beda-beda itu karena ya inilah gitu. Terus juga nada barang curian. Jadi orang-orang VOC-nya nyuri apa gitu dari kantor gitu, terus ditadah deh, terus dijualin sama warga Tionghoa, ya begitulah. Nah, yang lebih wow-nya lagi itu orang Tionghoa itu pernah ngerampok di Batavia. Yang dirampok itu rumahnya Subletnan pula. Jadi sebenarnya nggak kecut-kecut amat sih. Kalau ditinjau dari segi keributan, yang pertama dan utama itu soal keagamaan. Jadi orang-orang VOC yang umumnya adalah Kristen gitu, menganggap persembahyangan Tionghoa itu sesat dan memujanya iblis. Ya, kita nggak usah menutupi gitu kan, karena beberapa dari Kristen yang aku temuin juga masih menganggap kalau orang lain yang nyembah Tuhan yang lain itu adalah nyembah setan gitu kan. Nah, itu adalah konflik yang udah lama. Jadi dari dulu juga Tionghoa yang di Batavia mengalami hal serupa. Terus itu yang bikin gesekan-gesekan kecil. Jadi ya kalau tahu di jegal di jalan itu juga bisa jadi karena itu gitu. Terus yang lainnya juga ada model gangguan dan pungutan liar. Nah, ini khususnya ke orang-orang Tionghoa yang nggak punya kedudukan. Jadi, misalnya yang cuman buruh lah, atau kayak aku lah, cuman entrepreneur kecil gitu, yang nggak punya kuasa ke pejabat-pejabat gitu. Terus, ada ini lain, itu surat izin tinggal di Batavia, itu harusnya sekali seumur hidup, itu jadi kayak KTP kalau kita sekarang. Itu harusnya dibikin sekali dan berlaku seumur hidup. Tapi di masa lalu, orang-orang Tionghoa itu dipaksa harus memperbarui izin tinggalnya terus. Itu kenapa? Ya biar ada duit masuk. Jadi orang-orang Tionghoa itu di Batavia juga sebagai sumber pemasukan oleh orang-orang VOC. Tapi nggak tahu itu masuknya ke kas atau masuk ke kantong.
Ini peraturannya. Jadi kalau misalnya ada orang jadi kalau misalnya ngelihat film kungfu yang zaman-zaman belum dinasti Qing itu kan ada konde di kepala, di atas pucuk gitu kan. Nah, itu pernah disuruh daftar ulang itu di akhir abad 17 karena pada waktu itu juga di Cinanya sendiri kan peralihan antara dinasti Ming ke dinasti Qing. Nah, terus di akhir abad 17 itu berarti udah masuk dinasti Qing, orang-orang yang Tionghoa dengan buntut kuda alias yang Manchu itu tuh bertaocang itu nggak boleh masuk. Itu kemungkinan karena di dinasti Qing-nya sendiri waktu itu juga ada pemberontakan, jadi takutnya ada orang pemberontak yang melarikan diri ke sini, jadi ya itunya mereka lah. Terus peraturan lain itu tahun 1717 itu penetapan harga teh yang sekarap jidatnya orang VOC, terus karena jadinya terlalu mahal, perdagangan jadi sepi gitu kan. Nah, jadi disinilah yang kemudian memicu kemunduran ekonomi yang akhirnya jadi berakhir ke kerusuhan di 1740. Terus selain itu juga ada aturan-aturan lain yang nanti disebut di belakang. Nah, lucunya itu 1723 mungkin karena perdagangan juga ada sepi, udah gimana gitu, akhirnya VOC melonggarkan gitu kan, jadi suruh orang-orang itu menyambut pengusaha Tionghoa yang baru datang. Jadi kalau misalnya orang Tionghoanya itu perlente gitu, punya barang, punya duit, kelihatan wah punya nggak kayak kere gitu, nah itu bolehlah disambut gitu. Kalau misalnya kere-kere ya terserah lu lah diapain gitu. Nah, tahun 1730 itu orang-orang Tionghoa udah mulai ada gesek-gesekan yang lebih parah gitu kan dengan orang VOC. Jadi orang Tionghoanya sendiri juga udah dipandang oleh VOC sudah terlalu banyak. Jadinya nggak boleh merapat ke pelabuhan kalaupun ada jung yang datang gitu. Terus juga ya ada peraturan jam malam gitu. Dan di 1730 itu peraturannya mulai diketatkan. Dan di 1736 itu kalau misalnya udah menetap sejak 1729 tapi nggak punya izin tinggal, itu ditimbang layak nggak jadi penduduk Batavia gitu. Kalau misalnya dia nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya harta, nggak punya skill juga gitu, itu mereka biasanya dipulangkan alias diusir keluar Batavia gitu. Nah, ini 1740 itu ini yang makin parah karena orang-orang yang nggak punya pekerjaan itu dipilih-pilih dan katanya dikirim ke Sri Lanka. Jadi mereka itu ditahan dulu gitu, dikumpulin, terus nanti diangkut pakai kapal. Nah, gosip yang beredar adalah mereka itu nggak beneran dikirim ke Sri Lanka. Jadi di tengah jalan, di tengah laut mereka ditenggelamkan, jadi dimatikan gitu. Gosip itu yang membuat orang-orang Tionghoa mulai panas dan pada akhirnya
kemudian gesekan-gesekan makin besar dan terus timbulnya penyerbuan orang-orang Tionghoa ke benteng-benteng Belanda. Jadi seperti ini, ekonomi surut itu sudah dimulai dari 1720-an dan karena berlangsung terus-menerus akhirnya pengangguran juga makin banyak. Terus juga selain itu juga banyak pendatang baru yang dari Tiongkok itu nggak punya kemampuan memadai, kemampuan nggak ada, duit juga nggak ada, jadinya ya bagaikan sampah yang jadinya ya ikut rebutan makan doang gitu kan. Nah terus selain itu juga ada penyakit endemik. Jadi penyakitnya itu kayak apa namanya, aku lupa gitu. Itu lucunya itu cuman menjangkiti orang-orang VOC. Kebanyakan yang terjangkit itu orang VOC. Sedangkan orang-orang Tionghoanya itu lebih sehat gitu. Kalaupun kena lebih cepat sembuh. Kalau aku baca di buku itu katanya karena orang Tionghoa itu minumnya teh. Kenapa teh? Karena teh itu airnya dimasak dulu, jadi airnya matang. Sedangkan orang-orang VOC-nya udah boker pipisnya dimasukkan ke kali, terus air kalinya itu mereka minum gitu kan, jadinya lebih banyak penyakit yang masuk ke badan mereka. Selain itu juga ada penangkapan. Jadi yang ditangkap itu orang Tionghoa sama beberapa pribumi itu ditangkapnya di luar kota Batavia, jadi di wilayah Oma London. Nah, terus di 5 April itu ada petisi dari orang-orang Tionghoa bahwa yang orang Tionghoa yang ditangkap itu sebenarnya adalah pekerja di tanah pertanian. Itu nggak tahu gimana ceritanya lagi, tapi itu jelas menimbulkan rasa dendam di orang-orang Tionghoa terhadap orang-orang VOC. Nah, kemudian pada akhirnya mereka secara sporadis mereka melakukan gerakan. Tapi gerakannya ini bukan gerakan yang dikepalai oleh satu orang gitu. Jadi beberapa kepala mengepalai orang-orang mereka sendiri. Dan mereka itu nggak saling bekerja sama satu sama lain. Jadi mereka bergerak atas kepentingan mereka sendiri dan atas kekuatan mereka sendiri aja gitu. Jadi contohnya itu dilaporkan tanggal 27 Juli itu ada pertemuan dan bergerak ke sekarang itu Jatinegara, Tangerang, Pesing, terus Bekasi. Terus katanya juga ada isu keributan di seputar Batavia. Jadi di daerah-daerah Oma London-nya juga gitu. Nah, terus kalau yang 3 sampai 4 Oktober itu mereka beneran bergerak dan melakukan pembunuhan gitu kan. Jadi semua penjaga bentengnya itu dibunuh, diserang. Terus 4 Oktober juga ada yang tiba di Jatinegara dan 5 Oktober Bekasi yang diserang. Terus gitu 6 Oktober sampai 7 Oktober, 8 Oktober juga. Nah, pada akhirnya karena penyerangan-penyerangan ini kemudian Belanda mengeluarkan darurat gitu. Jadi jam malam itu diberlakukan dan kalau misalnya ada kelihatan orang Tionghoa di luar boleh dimatikan di tempat gitu. Nah, kekacauan ini menimbulkan ketakutan juga, jadinya orang-orang Tionghoa yang di dalam Batavia itu ada yang berusaha melarikan anak istrinya keluar.
dari tembok kota, ya mungkin kemana lah gitu. Dan mereka yang melarikan itu, kalau misalnya ketahuan itu boleh ditembak gitu. Jadi mulai dari 8 Oktober itu udah makin mencekam. Oh ya, pos di pintu kecil itu kalau misalnya sering ke daerah SMK, itu jalan di pinggir kali, itu namanya pintu kecil. Nanti setelah di nyebrang bawah jembatan itu, nah jalannya itu yang apa namanya pintunya untuk masuk ke kota Batavia, tapi itu pintu kecil. Kalau pintu besar itu yang di depan Museum Bank Mandiri, itu kan namanya juga jalan pintu besar. Kemudian akhirnya tanggal 9 sama 10 itu terjadi pembantaian besar-besaran, jadi dibakar. Aku baca itu bahkan rumah sakitnya Tionghoa yang di dalam kota Batavia itu juga pasien-pasiennya juga dibantai, dihabisin, dan rumah-rumah Tionghoa yang di rata-rata di bagian barat kota itu juga dihabisin. Oh ya, perlu diketahui juga, toko merah itu di tahun segitu bukan milik orang Tionghoa ya. Toko merah yang berdiri di pintu di jalan pinggir jalan itu masih milik orang VOC. Tahun dibangun oleh Van Inhofe. Jadi kalau aku soalnya tadi dikasih tahu teman bahwa ada video yang apa namanya Indigo gitu segala macam, bilang apa namanya penyerangan Tionghoa segala macam, itu berdasarkan sejarah sebenarnya kurang tepat. Kemudian kalau misalnya soal penyerangan Tionghoa itu bisa gagal kalau aku melihat begini. Jadi koordinasinya itu nggak terpusat. Jadi orang yang nyerang di Banten, orang yang nyerang di Jatinegara, orang yang nyerang di Tanah Abang, itu bukan orang-orang yang dikendalikan oleh satu orang yang sama. Dan kalaupun nggak dikendalikan orang yang sama, tapi mereka berkoordinasi, mungkin hasilnya juga nggak jadi begitu gitu. Ini karena mereka juga ya siapa lu siapa gua gitu modelnya. Kemudian mereka juga sebenarnya itu bukan prajurit gitu. Mereka itu sebenarnya banyakan itu ya dari pengangguran, bekas petani yang kehilangan lahan, atau orang-orang yang pekerjaannya terus dirampas oleh Belanda, atau mereka yang baru datang dengan nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi mereka nggak tahu gimana sih make meriam gitu, gimana sih make senjata pistol gitu. Jadi ya cuman seadanya lah gitu. Terus selain itu juga ada faktor ketidakdisiplinan. Jadi begitu diancam sedikit kayak yang di Tanah Abang itu, mereka langsung angkat tangan nyerah gitu. Jadi mereka nggak langsung mendengarkan arahan si pemimpinnya, tapi mereka lebih kemudian sampai menyebabkan perubahan di Surakarta, di Kasunanannya Surakarta. Terus selain itu juga banyak Tionghoa juga yang pindah agama ke Muslim itu untuk menghindari pengejaran dari company. Terus selain itu ini nggak boleh masukin kota, 45 nggak boleh bergaul dengan Muslim, itu karena banyak yang jadi Muslim itu terus
akhirnya boleh buka sekolah, tapi dititipin anak-anak Belanda buat belajar bahasa Chungwen. Terus 1757 itu baru patch perjudian baru diserahkan ke iya. Sekian sih pergerakan yang di Pantura itu loh. Itu kan ada keterlibatan dari orang Kasunanan, yang kemudian ada perubahan juga di keratonnya mereka. Oke. Jadi posisinya orang lokal Batavia di mana? Di luar Batavia? Orang lokal Batavia di dalam kotanya, Iya. kemungkinan untuk orang lokal yang Jawa segala macam itu nggak boleh di dalam kota. Oke. Jadi yang di dalam kota itu paling-paling Tionghoa, terus orang-orang yang Ambon segala macam, karena orang VOC itu demikian takutnya dengan orang Banten dan orang Jawa, karena kan mereka diserangnya dari sana. Oke. Di beberapa tempat Surabaya juga nggak boleh masuk ya. Iya. Hanya ya kan masih ditulis itu di balai kota atau di balai pemuda. Hanya anjing dan orang Jawa tidak boleh masuk kan. Iya. Ya. Oke. Buku Andrews 1980 sampai 1741 adalah novel panjang tentang Batavia, Tionghoa Company, dan tentunya orang Nusantara. Siapakah Andrew ini? Andrew ini adalah tokoh yang aku ciptakan. Jadi dia itu lahir di 1980. Bekerja sebagai creative director. Pada hari sebelum dia mau ngelamar pacarnya, mendadak dia terlempar ke Batavia 1720. Gitu. Flashback. Ya. Deja vu. Dianya itu lebih kayak time traveling mendadak gitu. Jadi waktu itu aku itu belum lama, belum lama sih. Udah dari zaman berapa tahun sebelumnya itu aku nonton serial Cina, judulnya A Step into the Past, yang main Louis Koo. Nah, itu ceritanya si Louis Koo orang dari Hong Kong tahun 1900-an gitu, polisi rahasia gitu. Nah, itu ikut program apaan, terus dia terlempar ke sebelum dinasti Qin berdiri. Jadi Qin Shi Huang itu belum naik takhta. Nah, dari situ si Louis Koo itu menceritakan gimana si Qin Shi Huang itu naik takhta. Dari Qin Shi Huang itu tahanan di dinasti Zhou, tawanan gitu, terus akhirnya dia bisa balik ke Xiangyang, terus akhirnya dia menggantikan bapaknya naik tahta, terus gimana Liu Puwei yang digosipkan itu adalah pacar ibunya gitu, segala macam. Nah, aku pikir itu menarik gitu, karena dengan sudut pandang si Louis Koo yang dari abad 20 ini kan, jadi dia bisa menceritakan lebih dengan bahasa yang lebih sederhana gitu kan. Nah, itu yang pertama kali yang membuat Tokopedia. Aku barusan off lagi nih. Iya. Oke. Andrew ini jadi menceritakan keadaan zaman itu ya? Ya. Oke. Tiap karakter atau pihak yang berada di Batavia maupun Nusantara mengalami kerugian yang bermacam-macam ya. Ada rugi, pasti ada untung dong. Sebenarnya mereka atau orang Batavia, Tionghoa dan Belanda ini sudah mendapat keuntungan apa saja dengan tinggal di Batavia? Batavia itu kan kota perdagangan zaman dulunya, dan orang VOC juga
membuat kota Batavia itu jadi waktu tahun 1600-an itu awal-awal mutiaranya gitu loh, mutiara dari selatan gitu. Jadi kota itu dibuat demikian indah gitu. Jadinya pride-nya mereka juga ikut ke bawah naik juga gitu. Dan pengaturan kotanya kan lebih benar-benar ditata. Jadi tapi pengaturan misalnya bangun itu ngelurusin kali itu yang di Jalan Gajah Mada itu yang melakukan bukan orang Belanda loh, bukan VOC, tapi yang melakukan adalah Kapiten Tionghoa yang namanya Poa Bengkong. Seperti penduduk lokal sendiri sebetulnya dapat apa dari Batavia ini? Untuk di dalam kotanya sendiri kemungkinan orang lokal nggak ada. Kecuali di sekitaran di Ome London baru ada. Jadi kayak makanya ada kampung Jawa, ada kampung Ambon. Itu berarti mereka di sana gitu. Oke. Jadi Batavia ini lokasi eksklusif ya untuk ya. Ya, lokasi eksklusif. Ya, lokasi eksklusif ya. Pernah dejavu nggak sewaktu menulis novel ini? Kayaknya nggak ada itu sih. Kayaknya nggak ada ya. Soalnya aku nulis mulainya berapa tahun yang lalu. Dan interesting itu. Aku mulai riset itu tahun berapa ya? Kalau nulisnya sendiri sih tahun 2012. Risetnya dari sebelum itu. Jadi di Jawa apa? Kayaknya aku juga, kalaupun ada di Jawa juga aku nggak ingat. Tapi biasanya orang yang suka pada suatu tempat biasanya ada connecting dengan tempat itu. Kalau aku sih ngelihatnya gini, pembantaian Tionghoa di Batavia itu adalah sejarah besar untuk Tionghoa yang ada di Jakarta gitu kan. Dan waktu beberapa tahun yang lalu itu aku mendengar di acara Cap Gomeh waktu itu di Taman Ismail Marzuki itu ada acara itu terus ada pembawa acaranya atau tamu acaranya itu bilang belum ada orang Tionghoa satupun yang menulis novel tentang pembantaian Tionghoa di Batavia dalam sudut pandang orang Tionghoa gitu. Nah, waktu itu sebenarnya aku nulis Enru, dulu namanya bukan Enru, itu untuk setting Majapahit. Sebelum itu gitu. Karena aku dengar kata-katanya si bapak itu yang aku sayangnya lupa siapa namanya gitu kan. Karena aku juga waktu itu datangnya udah telat gitu. Begitu aku masuk dalam waktu 3-5 menitan gitu. Kemudian dia ngomong itu gitu. Jadi aku cuma ingat kata-kata itu aja dan terus langsung dek. Dan itu yang membuat aku nulis Enru ini gitu. Jadi bukan karena aku terikat dengan Batavianya, tapi karena aku merasa sebagai seorang Tionghoa gitu. Dan aku juga tinggal di Jakarta yang dulunya adalah Batavia. Apa sih kontribusi yang aku bisa karena aku sukanya nulis novel. Jadi inilah kontribusi yang bisa aku berikan. Oke. Riset demi riset sudah dilakukan oleh Bu Lia ya. Apakah sudah menemukan pattern kejadian demi kejadian di negeri ini, Bu? Kalau aku ngelihat dari yang kemudian terjadi itu polanya berbeda ya. Kayak misalnya yang 49, 65 maupun 98 itu bukan karena kegagalan ekonomi dan kemudian Tionghoa-nya duluan yang bergerak gitu. Tapi lebih yang kemudian itu Tionghoa lebih dijadikan hanya sekedar kambing hitam aja gitu. Jadi kalau pattern-nya beda.
bukannya dari dulu juga sudah dijadikan kambing hitam sama company? Kalau untuk yang tahun 1740 ini beda. Jadi Tionghoa memang dijadikan kambing peras. Tapi Tionghoa itu sendiri juga bergerak. Jadi makanya ada mereka menimbulkan kekacauan. Kalau menurut pihak Belanda itu menimbulkan kekacauan. Kalau kita bilang kan berjuang gitu kan. Nah itu tapi kalau misalnya di kemudian kalau misalnya kita lihat Tionghoa ikut Indonesia melawan Belanda. Tionghoa ikut dalam perang kemerdekaan segala macam. Tionghoa juga ikut berpolitik yang di tahun 65 itu. Tapi akhirnya juga ikut di Papras. Ya. Oke. Dan yang pihak yang iniin mereka kan bukan pihak kalau yang itu kan jelas kesamaannya ya paling cuma dijadikan Korban. ada tangan bantuan gitu loh. Jadi bukan misalnya kayak yang di 1740 itu bukan VOC-nya langsung turun tangan ngebantai Tionghoa gitu, enggak. Sedangkan yang kayak di 98 segala macam itu kan juga bukan langsung pemerintahnya langsung yang ngebantai kita gitu kan, enggak gitu. Tapi ada tangan ketiga gitu. Ataupun juga bukan tangan yang orangnya yang punya kepentingan untuk membantai Tionghoa gitu kan, enggak. Jadi ada orang ketiga yang melakukan itu gitu. Ada yang ngomong bahwa Kristen sudah ada di, nggak tahu dia ngomong Asia Tenggara atau di Indonesia, Nusantara pada Kalau Kristen di Chinese di Tiongkok sendiri juga ada Kristen, tapi Kristennya Nestorian itu dari dinasti Tang udah ada. Tapi kalau misalnya orang Tionghoa beragama Kristen itu belum ada catatan yang aku temukan gitu. di Indonesia ya, di Nusantara ya. Ya, lebih tepatnya lebih khusus lagi di Batavia karena waktu itu aku melakukan penelitian itu lebih khusus untuk seputaran Batavia. Mungkin ini Bu Jani bisa bantu tanya Peter Carey, Bu Jani. Bu Jani ada? Iya. Mengapa Kapiten Cina di Batavia tidak menghentikan Belanda untuk terus mendeportasi etnis Tionghoa? Karena Kapiten Cinanya sendiri juga juga ada faktor kewalahan juga nanganin etnis yang di tangannya dia karena etnis Tionghoa di Batavia pada waktu itu sangat banyak dan Kapiten Cina itu nggak hanya ngawasin yang di dalam kota saja, tapi juga sampai daerah Oma London yang lumayan jauh dan pada masa itu juga transportasinya kan kurang, paling kereta kuda gitu kan. Dan Tionghoanya itu banyak, jadi kalau dia juga harus bisa kompromi kan. Dan orang Kapiten Cina itu kan juga orangnya yang pasti kaya, sedangkan kebanyakan yang dideportasi itu bisa jadi nggak mampu atau lawan politis dia gitu. Dan di daerah Afrika Selatan, Ceylon, Sri Lanka sebagainya itu kan juga daerah ininya VOC. Pada waktu itu sampai sekarang masih ada ini kursi-kursi ukiran Indonesia di Ceylon. Iya. Ya. Untuk akulturasi makanan dan pakaian ya seperti yang kita tahu asinan itu juga ada konsep Tionghoanya, terus pakaian pengantin Betawi juga ada aksen-aksen ketionghoaannya gitu. Tapi aku sih nggak benar-benar melakukan penelitian di sana karena waktu itu juga lebih berfokus ke sejarahnya dan sejarah besar dan tahun-tahun kejadian segala macam gitu dan lebih ke arah orang-orang Tionghoanya sendiri yang di Batavia.
Terus kalau Sultan Agung itu tahun 1800-an. Jadi nggak termasuk dari ininya kronologisnya kerusuhan Tionghoa. Tulisin dong link blognya udah. Ada di Novelnya nambah wawasan. Ya maksud aku juga pinginnya begitu, tapi aku lebih kepingin kalau orang baca novelku itu nggak sekedar baca, terus makan mentah-mentah isi novelnya sebagai keyakinan hakiki bahwa itu benar, tapi ayo dong baca literaturnya lebih lanjut gitu. Diajak diskusi aku mau kok gitu. Kalau misalnya ada yang belum tersampaikan atau misalnya aku salah literatur, kalau bisa dapat penjelasannya juga ayo gitu. Karena kan ya namanya juga manusia aku teh. ya seperti Kapitan Cina kan, Kapitan Cina juga mendapat keuntungan luar biasa kan. Ya jelas secara pribadi Kapitan Cina pasti dapat keuntungan karena dia pasti memenangkan patch segala macam Ya, dari pajak segala macam dan itu dia dapat keuntungan. tetapi kalau dari sisi kuli Cina ya itu mungkin dijajah. Nah, ya jadi kita nggak bisa ngeliat dari satu sisi doang. Karena terus terang aja aku juga baru tahu beberapa minggu lalu gitu, ternyata leluhur aku gitu, itu ada yang nggak sampai kapiten sih. Jadi setingkat letnan gitulah. Dan tanahnya tuh gede di kampung sana. Masih Tapi ada udah dinasionalisasi. dinasionalisasi, iya. VOC berdagang juga punya angkatan perang dan ada beberapa sifatnya pemaksaan seperti tanam paksa dan lain-lain. Ya, Ya, tapi Pak, ya cuman apa namanya, nggak cuman tanam paksa ya, tapi juga penetapan harga yang sepihak. Jadi kayak tadi teh itu dari 40 riksdaler ditetapkan tahu-tahu 60 riksdaler, itu kan jadi merugikan pihak juga. ya sebetulnya it's still happening. Letnan dari kota mana? Daerah Wonogirian. Oke. Solo berarti Mataram ya? Ya. Aha, Terus ada Mataram. FB, IG nggak? FB ada, IG ada. Ya, nanti ada di grup juga Pak Purnomo Yunus ngapain kok? Oh ya, Tanya. nanti gampang lah. Oke, thank you so much untuk pengetahuannya, untuk waktunya, Bu Lia. Ini Ya, makasih men- juga atas ya ini waktunya. sebetulnya risetnya juga jujur ya. Ada kenakalan-kenakalan Tionghoa yang diungkap dan sebetulnya still happening. Ya, soalnya gimana lagi? Pasti ada sisi negatifnya dari semua orang. Dan Iya it's benar, still ada uang tol gitu. apa? Eh, Pintu oh iya. ada jembatan pintu gerbang yang orang lewat harus bayar uang tol. Iya benar. Ada semacam itu. Di Surabaya juga terbagi 3 kota juga kan pada waktu itu. Kan maksudnya kan biar orang belajar lebih lanjut atas sejarahnya gitu kan. Kalau aku kan menyajikan agar orang tertarik gitu. Maksudnya gitu, biar orang tertarik untuk belajar sejarah. Oke, thank you banget Bu Lia atas waktunya.